jurusan IPA. Saya belum masuk daerah itu. Kan belum ya? Satu kali lalu saya maju dengan tagline lurus. Mungkin sudah ada yang dengar ya. Lurus itu Lukman Marianus. Waktu itu dari Solo. Dan memang saya banyak waktu itu ke arah sebelah sana sampai dengan Basira. Saya baru beberapa minggu yang lalu ke Basira. Berjalan-jalan semuanya aspal sudah sampai di Latuniwo ya. Jadi saya bilang bapak tolong lihat kami di sini. Jalan hancur. Ternyata sudah merdeka 28 tahun. Saya sampai di Basira itu luar biasa. Itulah waktu itu mereka minta saya semen, saya bantu mereka saja. Karena ternyata mereka berbuat yang mereka minta. Kali lalu saya lewat laut. Nah sekarang saya lewat darat. Memang ada mobil yang satu, juga ada dua mobil yang jalan, tapi mobil saya Fortuner ini yang bisa tembus ke Basira. Saya senang bukan main. Memang saya kali ini ingin menyentuh semua lowo-lowo. Saya sudah jalan 3 tahun. Kali lalu itu saya bilang ada kesalahan yang saya lakukan waktu itu. Karena saya orang yang datang paling terlambat. Di belakang daripada 5 pasangan lain, pasangan saya itu yang paling belakang. Maka ribu ratu kita, masyarakat kita belum banyak mengenal saya. Sehingga saya bilang kali ini di 2024 setelah Bapak Uskup Monsinyur Fransko Pengkung telepon dengan saya waktu Natal 2021 ke 2020, telepon saya ke Kalimantan. Pak Lukman masih mau enggak kembali ke Flores Timur? Ini seorang yang mulia, seorang uskup satu mau ikut juga. Orang bilang, orang Jawa bilang cawe-cawe itu kan. Bapak mereka juga bisa membaca melalui kurikulum vitae saya, yaitu riwayat hidup saya. Lalu kok daerah saya tidak bertemu. Ini yang menyebabkan sehingga saya lalu akhirnya mengatakan Bapak Uskup, saya maju. Dengan perincian, kali ini saya maju bukan untuk kalah lagi, kan? Unta kita tahu kan, dia tidak akan mau terperosok ke dalam lubang yang sama. Dia ingin maju. Sehingga saya bilang, ya saya maju untuk bukan memenangkan diri, tetapi memenangkan masyarakat. Bersama masyarakat saya harus menang. Maka saya harus berpikir. Undang-undang menyatakan kepada kita semua, masuk ke saya di dalamnya saya, yaitu bahwa pemilihan bupati itu bisa melalui 2 cara. Tadi sudah diungkap oleh Pak Saud, yaitu melalui partai politik atau koalisi partai politik gabungan, atau yang satunya melalui perorangan yang namanya independen. Memang agak berat kalau untuk independen ini. Karena dia harus masuk lowo-lowo, bahkan nanti timnya dia dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mendapatkan kepercayaan dari ribu ratu untuk bagaimana kita membuat Flores Timur ke depan lebih baik. Saya bilang ini memang berat supaya masyarakat bisa mengenal. Kan biayanya besar. Keliling dari kampung ke kampung, betul ya Bapak ya? Kita jalan mobil gas sudah harus isi bensin, belum lagi yang lain, keperluan dan lain sebagainya macam. Yang benar itu hanya sarana aja untuk engkau bisa menjadi calon bupati. Maka saya bilang kenapa saya tidak langsung kepada masyarakat? Sehingga kalau masyarakat nanti ke depan dia memerlukan, dia tidak perlu ke anggota DPRD. Kami punya daerah ini masih memerlukan jalan raya, kami punya daerah ini masih memerlukan perhatian untuk bidang pertanian, bidang perikanan, peternakan dan sebagainya. Bisa langsung, karena itu bedanya. Saya tidak melalui partai, tapi rakyat. Rakyat boleh terbuka rumah jabatan 24 jam untuk Anda menyampaikan. Apalagi kita mempunyai tim sampai dengan tingkat desa. Itu 10% diperlukan itu sudah terpenuhi. 20.000 luar biasa. Saya dalam sekian waktu ini, memang saya sudah bergerak jalan, ya hampir 3 tahun mungkin di sini saya baru masuk, tapi seluruhnya, ya, saya sudah masuk dari ruang kita sampai sini, ada Nara juga, Solo semua. Jadi saya melihat mata rakyat itu sekarang memang ingin perubahan. Saya yakin masyarakat di Nusa Tenggara ini juga punya keinginan untuk Flores Timur mengalami perubahan. Kita sudah capai lelah melihat pembangunan di Langan Tukar kita ini di Flores Timur. Bahkan sampai kita capek dan mendengar dan melihat langsung ada sekda masuk penjara, ada kepala dinas masuk penjara, ada bendahara masuk penjara, ada proyek-proyek yang terbengkalai, termasuk Reun Center saya sudah masuk di di Lorere di atas bukit. Belasan miliar percuma kita buang. Ini bagi saya sih sebuah uang. Tapi kita harus melakukan. Kalau kita bisa bergandengan tangan bersama untuk melakukan perubahan, kenapa tidak? Rakyat yang memutuskan. Pemilihan presiden juga sekarang siapa? Rakyat nanti akan menentukan.